down, I know you got me, baby. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, Mbak, perkenalkan saya Bagus Muhammad Eni Rifai, mahasiswa keperawatan Politeknik Negeri Indramayu. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan melakukan edukasi keluarga tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang disingkat PHBS. Karena saya menemukan diagnosa bahwa Bapak Saipudin mengalami penyakit asam urat. Betul, Bapak? Betul. Baik. Saya ingin bertanya dulu tentang penyakit asam urat kepada keluarga. Apakah sudah tahu apa itu penyakit asam urat? Bapak tahu, Pak? Tahu sedikit. Apa yang Bapak tahu dari asam urat? Ya, sering rasa kaku, sakit-sakit. Kalau dibawa jalan sakit. Kalau Ibu apa yang tahu dari asam urat? Kesemutan, Terus kakinya sakit, tangannya sakit. kurang banyak? Baik, saya jelaskan sedikit tentang asam urat ya, Pak, Bu. Ya. Jadi asam urat itu zat yang ada di tubuh manusia, itu zat alami ada di tubuh manusia untuk mengurai zat purin. Zat purin itu sendiri itu memiliki fungsi untuk mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Kenapa bisa disebut penyakit asam urat? Karena kondisi purin pada tubuh Bapak Saipudin itu mengalami kenaikan di atas batas normal. Karena batas normal kadar asam urat pada pria dewasa itu di kisaran 2,5 sampai 7 mg per desiliter. Untuk wanita dewasanya itu di kisaran 1,5 sampai 6 mg per desiliter. Terus penyebabnya itu karena penumpukan purin. Tadi purin itu zat alami yang mengatur pertumbuhan sel. Purin ini mengalami peningkatan itu bisa karena Bapak Saipudin sering mengonsumsi jeroan, terus makanan-makanan laut, seafood kayak kerang-kerang kayak gitu. Terus karena jarang olahraga juga, terus kurang minum air putih. Terus juga gejalanya itu biasanya persendian di kaki, di jari-jari tangan, di jari-jari kaki itu terasa panas, terus nyeri kalau dibawa aktivitas, terus terlihat pembengkakan dan kemerahan yang ada di persendiannya. Ya. Terus juga pencegahannya itu bisa Bapak Saipudin berolahraga ringan setiap hari, seperti jalan-jalan keliling komplek, terus juga rajin minum air putih, terus juga tidak mengonsumsi alkohol, terus mengurangi makanan-makanan jeroan, terus makan makanan cepat saji. Di sini Bapak Saipudin merokok tidak? Merokok. Nah, Bapak bisa mengurangi aktivitas merokok itu, Pak, karena itu salah satu bisa menyebabkan asam urat itu naik. Baik, pemaparan tentang asam urat itu sudah selesai. Di sini saya akan memaparkan tentang PHBS. Tadi apa PHBS, Bapak, Ibu, Mbak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Baik, di sini tuh ada pengertian PHBS. PHBS disingkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Terus tujuan utama dari gerakan PHBS itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses memberikan penyadaran dan pengetahuan sehingga individu-individu dapat berkontribusi dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Di sini ada tentang PHBS, ada 5. PHBS di rumah tangga seperti di keluarga, terus PHBS di sekolah, terus PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan kayak posyandu, puskesmas, dan rumah sakit, terus ada PHBS di tempat umum. Di sini ada contoh PHBS di sekolah, barangkali Bapak Ibu bekerja di sekolah, mencuci tangan pakai sabun, terus jauhi merokok, buang BAK, BAB di jam yang sehat, terus jajan di kantin sekolahan yang sehat gitu, terus mengukur tinggi badan, melakukan aktivitas fisik dan lain-lain. Di sini ada lingkungan tempat kerja. PHBS-nya itu di sini ada menggunakan air bersih, menggunakan zaman yang sehat, memelihara kebersihan dan kerapihan tempat kerja, terus tidak merokok di dalam ruangan. Di sini ada manfaat PHBS bagi keluarga, ada 4. Yang pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Dan yang keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Lalu di sini ada 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi barangkali
ada keluarga atau saudara yang sedang mengandung dan ingin melahirkan, itu sebaiknya di sarana pelayanan kesehatan seperti bidan, di rumah sakit atau di puskesmas, jangan melalui dukun beranak. Kan biasanya masyarakat masih menggunakan dukun beranak. Terus yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif itu pemberian ASI selama 6 bulan tanpa jeda. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala di posyandu biasa setiap bulan. Terus mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Untuk cuci tangan dan air sabun dengan sabun dan air bersih itu tidak sembarangan, tidak asal kucek-kucek, ada langkahnya. Boleh saya ajarkan. Yang pertama itu usap telapak tangan, terus usap sela-sela, usap punggung tangan, usap jari-jari, usap ibu jari, lalu putar untuk bagian kuku. Begitu Bapak dan Ibu, tidak asal kucek-kucek udah. Terus di sini ada menggunakan jamban sehat, jadi setiap BAB itu harus disiram dengan bersih. Terus memberantas jentik nyamuk, jika Bapak Ibu menyimpan air di dalam ember atau di gentong itu harus ditutup, dan jika terdapat jentik-jentik nyamuk itu segera dibuang dan ganti dengan air yang bersih. 8. Konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti jalan santai di pagi hari kayak gitu. Terus tidak merokok di dalam rumah. Lanjut, di sini ada persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Pemberian ASI eksklusif, terus manfaatnya, terus menimbang balita, menggunakan air yang bersih, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menggunakan jamban yang sehat, memberantas jentik nyamuk. Tuh di sini ada menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali. Menguras bak kamar mandi itu harus rajin dikuras. Terus juga menutup tempat-tempat yang biasa menjadi sarang nyamuk kayak genangan-genangan air, selokan, terus gentong air, ember. Terus memanfaatkan kembali. Jika ada botol-botol plastik bekas aqua kayak gitu tuh jangan dibiarkan masih ada airnya terus menumpuk, karena kalau musim hujan kan pasti banyak nyamuk ya. Selanjutnya di sini makan sayur dan buah setiap hari. Kalau nggak setiap hari, minimal sering itu untuk mengonsumsi buah dan sayur. Untuk Bapak Saipudin itu bisa perbanyak buah dan sayur yang banyak mengandung serat, terus mengurangi makanan tinggi purin tadi, kayak makan daging mentah, makan daging merah yang masih merah kayak gitu. Di sini ada jenis aktivitas fisik yang bisa dilakukan. Di sini ada tidak ada yang merokok di dalam rumah, karena itu efeknya itu sangat berbahaya bagi perokok pasif. Perokok pasif itu yang tidak merokok tapi menghirup asap dari perokok aktif dari Bapak Saipudin. Karena rokok itu mengandung racun nih. Satu batang rokok dibakar 4.000 zat kimia beracun dan 43 diantaranya mengandung zat karsinogenik, yaitu penyebab kanker. Lalu racun utama pada rokok ada tar dan karbon monoksida, nikotin, apalagi di sini. Riset memperkirakan bahwa orang yang mulai merokok pada usia remaja itu 70% perokok mulai pada usia dini. Lalu merokok sampai 2 dekade atau lebih akan meninggal 20-25 tahun lebih awal dari orang yang tidak pernah merokok. Jadi sebisa mungkin Bapak Saipudin itu mengurangi kegiatan merokoknya. Di sini edukasi PHBS-nya sudah selesai. Di sini saya ada alat tambahan sederhana untuk menggambarkan paru-paru kita. Di sini ada satu puntung rokok, ada bekas air mineral yang sudah dibolongi, dan ada air yang di dalamnya. Botol ini diibaratkan paru-paru kita yang selalu menerima asap rokok aktif maupun rokok pasif. Tuh bisa dilihatkan Bapak Ibu. Tuh, ini yang akan terjadi pada paru-paru kita, akan menimbulkan kuning-kuning seperti ini, bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Jadi bahaya sekali tentang merokok itu.
Jadi sebisa mungkin saya pesan kepada Bapak dan keluarga untuk mengurangi Bapak Saifuddin dalam merokok, aktivitas merokoknya. Jadi sebelum saya tutup diskusi kali ini, edukasi kali ini, saya beri kesempatan bertanya untuk keluarga. Boleh, apakah ada yang bertanya? Baik Ibu, ada pertanyaan? Itu kalau asam urat itu mengakibatkan apa? Baik, mengakibatkan apa? Ya, Penyebab utamanya Bu? ya. Nah, Penyebab penyebab utamanya itu tadi Bu, makanan-makanan yang tinggi purin, ya. kayak jeroan, terus makanan seafood, itu apa namanya menumpuk di dalam tubuh kita. Si asam urat itu menumpuk pada persendian karena si ginjal itu tidak mampu mengeluarkan asam urat itu secara apa namanya secara baik. Jadi si asam urat itu menumpuk pada persendian, biasanya itu di lutut. Jadi si lutut itu bakal sakit dan kemerahan, peradangan seperti itu. Kita pernah dengar. Usia berapa biasanya? Usianya baik, untuk usianya itu untuk laki-laki itu biasa di atas 30 tahun, untuk wanita dewasa itu di atas usia 50 tahun atau yang sudah mengalami menopause. Untuk kita juga sebagai remaja bisa terkena asam urat karena banyak di zaman sekarang anak remaja tidak menjaga pola makan, sering makan makanan yang berlemak, gorengan, terus makan makanan seblak dan sebagainya. Baik, apa ada yang bertanya lagi Bapak Ibu Mbak? Cukup. Baik, saya tarik kesimpulannya. Baik, pertanyaan dan jawaban sudah kita lakukan bersama. Boleh saya mengulas untuk bertanya kepada keluarga apa yang tadi saya jelaskan? Baik, tadi apa pengertian dari KBS Bapak Ibu Mbak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Iya betul, perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk mencegah asam urat tinggi itu bagaimana caranya? Mengurangi mengkonsumsi seafood, Ya, makan makanan laut. Udang. seperti udang, kerang. Iya betul. Terus juga mengurangi merokok, terus perbanyak minum air putih. Betul. Baik, edukasi keluarga pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Saifuddin yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan edukasi keluarga dan membantu tugas dari dosen saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi nanti pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all